pelajaran tentang cinta dan negosiasi keduniaan. Ini kalau ini istilah dari saya ya. Ini mungkin tepatnya cinta yang masih punya syarat. Cinta yang tidak murni. Ada kalimat yang menurut saya bisa kita telaah. Jadi kalimatnya seperti ini. Biarpun permintaannya misalnya diterima orang, lantaran uangnya banyak. Kalau begitu pertaliannya dengan hayati, bukan pertalian hati, tapi pertalian harta. Harta boleh banyak dan boleh habis. Harta yang banyak bukan menimbulkan cinta yang murni dalam hati kedua belah pihak, tetapi semata-mata menimbulkan congkak dan takabur. Bila mana harta itu ditimpa krisis, turun jumlahnya, maka turunlah pula derajat penghormatan kedua belah pihak. Kalau dipertalikan oleh perasaan sama-sama beradat, maka inilah pergaulan yang terlalu mementingkan diri seseorang. Si laki-laki tidak hendak mengalah dari derajat kebangsawanannya. Si istri pun demikian pula. Itulah sebabnya maka kelihatan pergaulan laki-laki dan istri yang hanya manis kelihatan dari luar. Sebab hati yang laki-laki tiada diberikannya kepada si istri, dan si istri pun bila akan menemui suaminya, ditinggalkannya dulu hatinya pada ibu bapaknya, mama atau kaum kerabatnya. Baru dia ikut suaminya dengan tidak berhati. Oke, jadi ini pelajaran dari Buya Hamka tentang cinta yang tulus. Cinta itu pertukaran dua hati. Hatimu, hatiku. Tapi ada, kalau ini mungkin narasinya berhubungan dengan pernikahan. Karena ini, kalimat ini bisa kita temukan tentang komentar terhadap pernikahannya Hayati dan Aziz. Secara umum memang alasannya dua. Yang pertama karena harta. Aziz ini anaknya orang kaya raya. Yang kedua alasannya adat. Level kebangsawanannya setara. Nah, Hamka mengomentari kalau cinta alasannya hanya kesetaraan harta, ya nanti kalau hartanya habis, penghargaannya pasti berkurang. Laki-laki menikahi seorang perempuan karena dia perempuan kaya, ya nanti kalau kekayaan perempuan ini menyusut atau habis, ya penghargaan laki-laki kepada istrinya pasti akan turun. Demikian juga sebaliknya. Kalau hanya karena harta seorang perempuan mau dinikahi, ya nanti di titik ketika hartanya habis bangkrut, nilai suami ini di mata perempuan akan jatuh. Ya karena harta barang fana, barang sementara. Bisa menyusut, bisa berkurang, bisa hancur, bisa habis. Seperti ceritanya Aziz, dia bangkrut sampai terusir dari rumahnya. Ini pasti nilainya Aziz di mata istrinya akan sangat jatuh kalau semula pertimbangannya hanya harta saja. Adat juga begitu. Kalau alasannya hanya sama-sama bangsawannya, mungkin sama-sama pejabatnya, mungkin sama-sama orang kelas tinggi, itu yang dicari, ya sudah, yang menikah ya kebangsawanan dan jabatannya. Tidak ada hati yang terlibat di situ. Yang laki-laki yang diberikan status kebangsawanannya, yang perempuan juga begitu. Hatinya dipegangi sendiri-sendiri, tidak diberikan apalagi dipertukarkan. Inilah, kata Hamka, yang jadi sebab banyak pernikahan
kelihatannya manis di luar, tapi di dalam rasanya hampa. Mengapa kelihatan manis di luar? Karena menjaga gengsi kebangsawanannya, menjaga gengsi statusnya, biar tidak kelihatan. Tapi di dalam kehidupan bersama rasanya hampa. Biasanya terus kalau ada masalah sedikit saja terus rame berpisah. Ini cerita-cerita seperti ini kan banyak. Awalnya adalah kata Hamka karena tidak ada pertalian hati, tapi pertalian harta atau pertalian status jabatan kebangsawanan. Ini juga pelajaran jadi dari Buya Hamka untuk kita. Ya kalau dalam agama itu kan harta sebenarnya boleh jadi pertimbangan, keturunan atau status juga boleh jadi pertimbangan. Tapi yang diutamakan pertama-tama ya akhlaknya. Akhlak itu kan nanti urusannya hati. Jadi ini parameternya ketika kita ingin menikah. Tapi dasarnya harusnya yang paling awal itu hatinya memang cocok, memang seret, ada passionnya, ada rasanya. Ini dalam membangun rumah tangga akan lebih mudah. Jadi perkawinan yang dilandasi pertukaran dua hati. Kalau begitu dijodohkan itu tidak bagus ya Pak. Bagus saja kalau dua-duanya bersedia saling memberikan hatinya. Kalau tidak, ya itu nanti akan sangat berat. Jadi tidak ada urusannya dengan dijodohkan atau tidak, tapi kesediaan dua orang untuk saling menerima dan saling memberikan hatinya. Tidak hanya karena negosiasi melihat hartanya atau melihat statusnya. Kalau hari ini jangan-jangan di antara status itu ya status jomblo atau tidak jomblo. Yang penting aku tidak jomblo, nikah sama siapa sajalah. Nah ini juga tidak bagus. Asal nikah. Yo seandainya memang harus nikah dengan siapa yang kita belum terlalu mendalam dengan dia, pastikan bahwa kalian berdua sama-sama siap dan sedia memberikan hati. Biar kehidupan kalian berdua tidak hampa. Kalau hanya satu yang siap memberikan hatinya, yang satu berjuanglah untuk biar hati yang lain diberikan. Kalau sama-sama belum bisa memberikan hati, ya berjuang berdua. Karena betapapun institusi pernikahan, perkawinan bukan institusi yang main-main, yang bisa tidak cocok ya cerai gitu saja. Tidak sesederhana